Selamat pagi jemaat, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari terlebih dahulu kita akan berdoa sejenak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini, sehingga kami bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman Tuhan, dan kuduskan semuanya kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan ini. Ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan judul Pesan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada jemaat yang mula-mula itu mungkin hampir sama dengan sekarang. Jadi jemaat yang mula-mula itu pada waktu itu takut. Tapi kalau kita sebenarnya bukan takut saja, tetapi memang kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak berkumpul dengan banyak orang. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman ini, pesan Tuhan Yesus. Apakah pesan Tuhan Yesus yang disampaikan pada jemaat yang mula-mula dahulu, ya. Dan pesan itu tentunya juga sampai terus berkelanjutan, ya. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Pada waktu itu memang murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi, dan Yesus memang sudah bangkit, ya, dihukum mati, disalib, tapi sudah bangkit. Dan setelah bangkit itu Yesus menampakkan diri. Ya. Nah, yang kita renungkan ini pada suatu ketika murid-murid itu ada di suatu tempat yang terkunci karena mereka takut. Tiba-tiba dalam keadaan terkunci itu tiba-tiba Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mungkin poinnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini sesuatu yang sulit, ya. Ada orang pada waktu itu takut, ya, damai sejahteranya sudah tidak ada. Kalau sekarang ini ya ada yang tidak takut, tapi banyak juga yang takut. Takut keluar dan sebagainya.
Bahkan banyak di kampung-kampung itu ditutup ya. Mereka tidak bisa kita keluar masuk dengan sembarangan. Ya. Banyak mereka yang takut. Dan damai sejahtera ini sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi pada waktu Yesus sebelum disalib, jauh sebelum itu, Yesus sudah mengatakan ya, di dalam Injil Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, ada tertulis demikian, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu ya sudah dijanjikan. Kalau ikut Tuhan Yesus itu ada yang mengeluh ikut Tuhan Yesus kok susah dan sebagainya ya. Ya memang ya. Tetapi ada damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera ini sebenarnya sangat perlu sekali. Orang banyak yang takut. Tapi Tuhan Yesus menegaskan pada kita, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar. Ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 ada tertulis, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ulangi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa damai sejahtera itu adalah sangat penting sekali. Sebab mungkin orang hidup di dalam kegelisahan, hidup dalam ketakutan. Ya. Tapi kalau mempunyai damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera itu akan diberikan. Dan damai sejahtera itu sangat melampaui segala akal. Ya. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang diberikan itu adalah yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera itu sesuatu yang penting sekali. Ya. Dan orang yang gelisah, selalu gelisah dan sebagainya, datang kepada Tuhan. Damai sejahtera itu akan diberikan. Roma 14 ayat 17 ada tertulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu adalah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Saya tidak berbicara soal kebenaran, tapi apa yang pesan ini damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Apa penting Roh Kudus itu? Ya, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 ada tertulis, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, damai sejahtera. Kita bicara sekarang mengenai Roh Kudus ya. Penghibur, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus banyak yang dilupakan. Salah satu yang sangat penting yang membuat orang-orang takut, yang membuat orang-orang gelisah. Tuhan Yesus sudah pesan, sudah memberitahu bahwa anak manusia itu akan diserahkan, akan mati disalib, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Nyatanya bahwa murid-murid tidak ada yang ingat itu. Nyatanya murid-murid tidak ada satupun yang ingat. Yang ingat itu justru lawan, justru yang menyalibkan Tuhan itu yang ingat. Nah, kalau hal demikian ini dan yang mengingatkan ini, yang akan mengajarkan segala sesuatu itu perlu, yaitu Roh Kudus. Karena itu penghibur. Jadi kalau kita lagi susah dan sebagainya, datang kepada Tuhan, minta kuasa, minta damai sejahtera, minta Roh Kudus itu menghiburkan. Karena itu Alkitab mencatat penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di sini kita menjelaskan bagaimana caranya mendapat damai sejahtera itu. Bagaimana caranya mendapat damai sejahtera itu? Ternyata Alkitab sudah menjelaskan buat kita apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Tuhan Yesus. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bagaimana kita menerima damai sejahtera itu? Yaitu dengan melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang kita terima dari Tuhan Yesus itu dilakukan. Maka damai sejahtera. Bahkan tadi ada ayat yang mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi pesan yang kita terima dari Tuhan Yesus, pesan yang kita terima dari Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi damai sejahtera itu diberikan kepada semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau mempelajari dan mau merenungkan kebenaran daripada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah yang akan menerima damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini jauh-jauh hari sudah dinyatakan bahwa damai sejahtera itu akan kutinggalkan padamu. Di sini sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa dia akan pergi dan dia akan naik ke surga. Dia akan meninggalkan murid-muridnya, sudah tahu. Tapi murid-murid enggak tahu, bahkan dikatakan damai sejahtera ini kutinggalkan padamu. Jadi pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, tapi dua hal yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah damai sejahtera. Mungkin Anda pada saat ini, jemaat Tuhan, ada lagi takut, ada lagi gelisah, untuk apapun. Di antaranya untuk corona.
Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon pada Tuhan. Maka damai sejahtera itu sudah ditinggalkan pada kita. Bukan hanya damai sejahtera saja, tapi justru Tuhan mengutus kita. Seperti Bapa mengutus aku, kata. Demikian juga aku mengutus kamu. Jadi seluruh yang percaya kepada Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan kebenaran firman, untuk memberitakan berita gembira, yaitu penebusan. Berita gembira bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya. Yang kedua adalah terimalah Roh Kudus. Saya beri titik-titik itu dan banyak hal ya. Terimalah Roh Kudus. Mari kita nikmati kebenaran firman. Mari kita nikmati kuat kuasa Roh Kudus. Ya, ada kuasa di dalam Roh Kudus itu. Kita tinggal makin hari kita makin setia, makin hari kita makin dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan berkarya pada kita. Roh Kudus itu akan memberitahukan, bahkan Roh Kudus itu akan menghibur, dan Roh Kudus itu akan mengajar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera. Kemudian dengan kita menerima damai sejahtera, kemudian kita dilanjutkan dengan untuk memberitakan berita kesukaan itu. Berita bahwa Tuhan Yesus sudah mati pada hari yang ketiga bangkit, supaya semua orang yang percaya kepadanya dilepaskan, beroleh hidup yang kekal, dilepaskan dari segala masalah. Ya. Dan yang berikutnya adalah terimalah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menghibur kita. Roh Kudus inilah yang menguatkan kita. Roh Kudus inilah yang memberikan pengertian kepada kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melimpah buat kita. Dan juga penghiburan dari Roh Kudus itu akan menghibur kita dan membenarkan, ya, memberikan damai sejahtera, memberikan pengertian, mengajar kita untuk hal-hal yang tidak kita mengerti. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita. Dan percayalah, janji Tuhan, damai sejahtera dan penghiburan. Damai sejahtera akan melimpah buat kita. Penghiburan bagi yang susah, bagi yang mengalami hal-hal yang tak teratasi, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa dan Dia akan menjawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh melimpah buat kita semuanya. Mari kita berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada. Datang, mari ikut berdoa. Dan saya percaya bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan melimpah buat semua yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah merenungkan kebenaran firman dan kami percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melimpah buat kami semuanya yang percaya. Dan kami yang mungkin dalam kesulitan, mungkin kami yang dalam bimbang, mungkin kita yang harus memutuskan sesuatu, Tuhan ajarlah kita, beritahukanlah kita, supaya kita tidak salah dalam melangkah, sehingga kita boleh tetap benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, Tuhan menghiburkan. Buat seluruh jemaat Tuhan,
Tuhan memberikan damai sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kuat kuasa Roh Kudus itu menjamah, mengajar, menghibur, sehingga kami semuanya boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah itu kiranya melimpah buat semuanya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin.